Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu dosen penguji UKIN. Perkenalkan, nama saya Sipariyadi. Saya guru mata pelajaran Akidah Akhlak di MI Miftahul Ulum Desa Ranungguru, Kecamatan Randuagung, Kabupaten Lumajang. Kebetulan saya juga mahasiswa di PTK Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau di PPG dalam jabatan 2025 batch 1 dengan nomor induk mahasiswa 42411510876. Demikian perkenalan dari kami. Semoga Bapak Ibu dosen penguji UKIN berkenan untuk memberikan kritik dan saran atas video yang kami buat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istidadan, Yaman, Julusan, Doaan, Bagaimana kabarnya kalian semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillah, berarti kita harus mulai pagi ini dengan penuh semangat. Sementara sebelum mulai pembelajaran, Pak Guru akan mengabsen kalian. Takut ada yang tidak masuk, tapi semoga masuk semua. Isam Taufikur Ramadan Hadir. hadir. Kalau hadir berarti saya. Alhamdulillah. Jeffrey Hadir. yang terakhir Aulia hadir. Berarti hadir semua ya, lengkap ya. Alhamdulillah. Jadi di pagi hari ini kita memulai sebuah pembelajaran seperti biasanya tentang akidah akhlak. Kita harus semangat dalam mencari ilmu, karena mencari ilmu itu adalah wajib. Tolakul ilmi fardhu. Jadi mencari ilmu itu wajib atau fardu bagi kaum muslimin muslimat, bagi kalian, bagi kita semua. Sebagai umat Islam, kita itu harus bersemangat mencari ilmu agar apa? Agar kehidupan kita ke depannya seperti yang telah dicanangkan oleh Rasulullah, bahwasanya Rasulullah telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam keilmuan. Jadi sangat rugi sekali apabila kita tidak memanfaatkan dunia yang penuh dengan keilmuan seperti sekarang ini dengan belajar sebaik-baiknya, baik ilmu itu agama maupun ilmu yang bersifat duniawi, ilmu umum. Semuanya harus dipelajari agar tidak agar balance, agar seimbang antara ilmu akhirat kita atau ilmu agama kita dengan ilmu dunia. Semuanya harus dipelajari, harus tetap semangat. Kalian harus punya cita-cita. Mumpung kalian itu masih masa kanak-kanak, cita-cita kalian itu harus setinggi langit. Cita-cita kalian itu harus setinggi langit. Semuanya saya kalau sudah besar mau jadi pilot, mau jadi astronot, mau jadi dokter, atau mau jadi presiden. Ya paling tidak kalau cita-cita kita itu mau jadi presiden, jatuh-jatuhnya nanti paling tidak lah jadi gubernur, meskipun tidak jadi presiden. Atau paling jatuh lagi sudah menjadi bupati. Alhamdulillah. Tapi semua pangkat itu harus ditempuh dengan keilmuan, baik itu ilmu umum atau ilmu agama.
pada minggu kemarin, pada pertemuan kemarin kita itu telah membahas tentang sebuah pembelajaran atau sebuah materi. Masih ingat kalian tentang materi pada minggu lalu? Kita membahas tentang kalimat tarji. Ada yang tahu kalimat tarji itu seperti apa bunyinya? Saya. Ayo, Mas Isa. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bagus. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pada minggu kemarin kita sudah membahas tuntas tentang itu, tentang pelajaran itu, bahwasanya di kalimat tarji itu adalah pengakuan kita kepada Sang Khalik atau kepada Allah, bahwasanya kita itu datangnya dari Allah, kemudian akan kembali kepada Allah. Kita harus yakin itu, bahwasanya kita itu adalah makhluk yang diciptakan. Karena kita makhluk yang diciptakan, makhluk yang didatangkan, maka pasti akan suatu saat akan kembali. Kemudian dari kalimat tadi pada minggu yang lalu, pada pertemuan yang lalu, kita itu memetik banyak sekali hikmah di kalimat tadi itu. Kalimat pengakuan kita yang datang dan kembali kepada Allah itu, kita mengambil hikmah yang banyak. Dengan orang, ketika kita menyadari bahwasanya kita itu akan kembali kepada Allah, kita itu nantinya akan tidak merasa sombong. Apa yang perlu kita sombongkan? Karena semua anggota tubuh kita ini semuanya itu hasil pemberian dari Allah. Tidak ada yang beli. Berarti kalau hasil pemberian, kita tidak bisa sombong. Karena semuanya ini kita tidak beli. Mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, semuanya kita ini dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak perlu ada yang disombongkan. Tidak perlu sombong, karena nanti pada hakikatnya yang perlu untuk sombong itu, yang pantas untuk sombong itu hanyalah satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu adalah zat yang maha segalanya. Maha besar, iya. Maha kaya, iya. Maha kuat, iya. Contohnya apa? Dia menciptakan gunung itu tidak minta bantuan kepada kita. Dia menciptakan laut yang dalam seperti itu dan mengisinya dengan air juga tidak minta bantuan kita. Paham ya? Juga Allah Maha Kaya. Semua yang ada di perut bumi, semua ada yang di atas langit, semuanya, baik itu udara semuanya, emas dan lain sebagainya, itu adalah milik Allah. Kebetulan kalau kita menemukan atau kita mencari dan menemukan, berarti kita dititipi oleh Allah sebuah kekayaan itu. Karena barang titipan, maka tidak perlu sombong. Seperti tukang parkir. Seperti tukang parkir itu mobilnya banyak. Pernah lihat ya? Tukang parkir di tempat parkir mobilnya banyak, motornya banyak. Tapi punya siapa? Punya orang. Ketika sama yang punya diambil, apakah tukang parkir marah? Tidak. Kenapa kok tidak marah? Karena tukang parkir sadar bahwa yang ada di dekatnya, baik mobil atau motor yang banyak itu bukan miliknya, tapi milik orang lain. Seperti itu kita. Kalau kita dititipkan kekayaan, kita punya mobil punya 4, sudah motor punya 6, sama. Rumah tingkat 7, 8. Kita nggak boleh sombong, karena itu semuanya adalah barang titipan. Kalau suatu saat oleh Allah akan diambil, maka kita harus pasrah. Jangan marah. Kalau sama yang ambil itu yang punya, berarti kita tidak boleh marah. Ingat, dengan mempelajari kalimat tarji, kita yakin bahwa kita akan kembali kepada Allah. Tidak ada yang perlu disombongkan dari kita. Kita harus takut, kita harus rendah hati, kita harus tawakal, berserah diri kepada Allah, lakukan semuanya dengan sebaik-baiknya, pasrahkan semuanya kepada Allah. Semoga nantinya di akhirat sana kita akan mendapatkan kebaikan. Amin. Amin. Oke, untuk pelajaran pada hari ini kita akan membahas tentang adab bertamu dan menerima
tamu. Adab bertamu dan menerima tamu. Sebelum mempelajari materi ini, kalian itu harus tahu tentang tujuan dari pembelajaran ini. Tujuannya apa? Yang pertama, siswa dapat atau mampu menjelaskan pengertian dari adab bertamu dan menerima tamu. Nanti setelah pembelajaran, diharapkan jika kalian bisa menjelaskan tentang pengertian adab bertamu dan menerima tamu. Yang kedua, siswa atau kalian bisa menyebutkan atau dapat menyebutkan adab-adab saat bertamu dan menerima tamu. Di dalam Islam itu seperti apa? Seperti itu. Sehingga dengan nanti adanya pembelajaran, kalian bisa tahu oh, ternyata bertamu itu seperti ini, sopan santunnya seperti ini, menerima tamu itu seperti ini. Sehingga kalian bisa tahu. Kemudian yang terakhir, kalian bisa menunjukkan sikap sopan dan santun ketika bertamu dan menerima tamu melalui praktik keseharian. Jadi kalian ketika selesai pembelajaran ini diharapkan kalian bisa dapat mempraktekkan apa yang kalian pelajari di sini, di materi ini di rumah. Ketika kalian ke rumah teman menjadi tamu, bagaimana sikap kalian seharusnya. Dan kalian ketika menjadi tuan rumah atau yang menjadi tuan rumah, sikap kalian seperti apa ke tamu? Meskipun itu teman kalian, namanya sikap kalian seperti apa? Apakah harus merutkan alis atau gimana? Dengan pembelajaran yang akan kita lakukan, diharapkan kalian bisa mencapai ini semua, menjelaskan pengertian, menyebutkan adab-adab, kemudian menunjukkan sikap setiap hari. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Adab bertamu dan menerima tamu. Itu di bawah ada Ustaz itu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dari pengertian adab bertamu dan menerima tamu. Adab bertamu adalah tata krama atau etika yang harus dilakukan seseorang pada saat mengunjungi rumah orang lain. Ini namanya bertamu. Adab bertamunya. Kemudian adab menerima tamunya adalah sikap dan perlakuan yang baik terhadap orang yang datang bertamu ke rumah. Jadi ini adab bagi seorang yang mau bertamu. Ini harus tahu definisinya seperti apa. Oh, ternyata seperti ini definisinya. Adab bertamu itu adalah tata krama atau etika yang harus dilakukan seorang saat mengunjungi rumah orang lain. Adab menerima tamu, sikap dan perlakuan yang baik terhadap orang yang datang ke rumah kita. Bagaimana sikap kita? Kemudian dalam Islam, bertamu itu atau menyambung silaturahmi itu satu manfaatnya dapat memperlancar rezeki. Yang kedua dapat memperpanjang umur. Jadi silaturahmi itu banyak sekali manfaatnya. Di antaranya dua itu, ya. Di antaranya dua itu. Satu memperlancar rezeki, yang kedua memanjangkan umur. Jadi bagi kita seorang muslim jangan memutus silaturahmi. Allah tidak suka orang yang memutus silaturahmi. Kita itu harus menyambung silaturahmi dengan kerabat-kerabat, dengan teman-teman yang telah putus yang jauh, maka kita harus sambung. Untuk selanjutnya Pak Guru akan menayangkan sebuah video nanti tentang yang berkaitan dengan adab-adab bertamu dan menerima tamu ini. Pak Guru akan menayangkan sebuah video, silahkan kalian lihat videonya, kemudian kalian rangkum tentang adab bertamu itu apa sebenarnya. Kemudian kalian, Pak Guru nanti setelah melihat video ini, Pak Guru akan membentuk ini berapa orang? 11 orang. Pak Guru bentuk jadi 3 kelompok. Ya, Pak Guru bentuk jadi 3 kelompok. Ya ini sudah. Nanti kalian yang tengah ini kelompok 1. Utara kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3. Nanti Pak Guru kasih kertas 3. Kalian rangkum semua yang ada di video itu tentang adab bertamu dan menerima tamu itu. Kalian rangkum, kalian catat apa-apa yang penting di situ ya. Kemudian
salah satu dari kalian maju nanti. Kelompok 1 maju untuk mempresentasikan. Setelah itu kelompok 2, kelompok 3 yang terakhir. Paham ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Topik ilmu kita kali ini adalah tentang adab bertamu dan menerima tamu. Berkunjung ke rumah kerabat atau sanak saudara, ini biasanya disebut dengan bertamu. Saat bertamu, terdapat beberapa adab yang harus diperhatikan sebagai seorang tamu dan sebagai penerima tamu. Berikut ini mari kita simak apa saja adab bertamu bagi tamu. 1. Mengetuk pintu maksimal 3 kali. Tidak boleh dengan kekerasan atau dikudor. Pertama, sesuai dengan video tadi, video pembelajaran tentang adab bertamu dan menerima tamu yang telah kita lihat tadi. Ini ada beberapa poin, ada beberapa materi yang sama sebenarnya perlu kita ulang. Yang pertama, adab bertamu bagi tamu. Kalau tadi itu video, takutnya kalian teksnya itu tadi tidak sempat untuk mencatat ya. Poin-poinnya Pak Guru telah masukkan atau Pak Guru telah taruh di poin ini. Kalian bisa mencatat kalau ini karena berbentuk picture, gambar. Kalau tadi video, mungkin kalian tidak sempat untuk menulis. Kalau yang ini bisa ditulis. Kemudian dari pelajaran ini kalian mungkin bisa nanti merangkumnya. Ini karena cukup satu kelompok. Ini sementara jangan ditulis dulu karena kalian akan mewakili dari kelompoknya masing-masing nanti. Dari kelompok 1 tentang kelompok 2, sana kelompok 3. Nah, selama pembelajaran dari tadi ini, apakah kalian capek? Apakah kalian capek? Pegal-pegal lehernya lihat ini? Pegal-pegal? Nah, yuk sekarang kalian berdiri. Berdiri semua. Berdiri jadi 3 baris. Silakan pegang pundak teman kalian. Ayo, coba dipegang pundaknya. Ingat, ini untuk menghilangkan rasa pegal, bukan untuk menyakiti orang. Paham ya? Kalau untuk menghilangkan rasa pegal, dipijitnya pakai perasaan dengan lemah lembut. Dari semua materi ini, kalian bisa membuat rangkuman. Betul dari 3 kelompok ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Membuat rangkuman. Nanti ya setelah itu kalian akan mempresentasikannya satu-satu. Ya. Tuh bisa lihat juga di bukunya materinya ada di situ ya. Materinya jangan sakit. Ada. Ini materinya juga ada di sini. Dan kalian bisa ke sini. Ya, silakan Mas Susan. Itu dipresentasikan, dibaca hasil dari rangkumannya ini. Ya. Ayo, biar tidak malu, maju bertiga. Dari kelompok 1 orang, kelompok 2 1 orang, kelompok 3 1 orang. Untuk Mas Susan dibacakan hasil kesimpulannya. Adapun bertemu dan ada bertamu dan menerima tamu adalah bagian dari akhlak mulia dalam Islam. Islam mengajarkan agar kita bertamu dengan sopan, meminta izin dan tidak mengganggu tuan rumah. Islam juga mengajarkan agar kita menerima tamu dengan sopan, ramah, sopan dan memperlakukannya dengan baik. Semua itu bertujuan untuk menjaga silaturahmi dan mempererat persaudaraan. Dan silakan kemudian di sini untuk kesimpulannya itu. Ayo, Mbak Naya. Silakan duduk kembali. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kalian semua. Terima kasih. Untuk praktek tentang adab ini, ada bertamu dan menerima tamu ini, saya rasa dari video tadi slide itu ya, dari PowerPoint itu dan juga dari YouTube tadi itu, kita sudah tahu bahwasanya sekaligus kan Pak Guru sudah praktekkan tadi ya. Bagaimana caranya ketika bertamu, bagaimana ketika menutup pintu dan lain sebagainya sudah diterangkan melalui gambar-gambar juga tadi. Apakah kalian paham?
Dengan pelajaran tadi itu. Paham? Bagaimana cara bertamu sudah paham? Bagaimana menjadi tuan rumah sudah paham? Terus. Jadi kesimpulannya kesimpulannya adalah ketika bertamu dan menerima tamu adalah bagian dari akhlak mulia dalam Islam. Islam mengajarkan agar kita bertamu dengan sopan, meminta izin, dan tidak mengganggu tuan rumah. Islam juga mengajarkan agar kita menerima tamu dengan ramah dan sopan dan memperlakukannya dengan baik. Semua itu bertujuan untuk menjaga silaturahmi dan mempererat tali persaudaraan. Itu adalah kesimpulannya. Maka kita harus menjadi, kalau jadi tamu, jadilah tamu yang baik dan sopan sehingga memberi kesan yang baik. Kalau kita menjadi tuan rumah, jadilah tuan rumah yang ceria, tuan rumah yang senang, gembira, tuan rumah yang tidak cuek, tuan rumah yang ramah, sehingga meninggalkan kesan kepada si tamu bahwasanya kita adalah tuan rumah yang baik. Jadi itu saja untuk pembelajaran hari ini. Setelah itu nanti Pak Guru akan memberikan pekerjaan rumah atau tugas, bisa kalian kerjakan di rumah. Setelah itu di pertemuan selanjutnya kalian bisa mengumpulkan tugas tersebut untuk dilakukan penilaian. Untuk setelah itu, untuk materi selanjutnya adalah tentang akhlak terpuji. Nah, untuk akhlak terpuji ini tidak perlu saya atau Pak Guru jelaskan panjang lebar, karena ini materi yang akan kita bahas untuk selanjutnya. Sekaligus ini sudah waktunya untuk istirahat. Terima kasih atas kerjasamanya. Sampai jumpa di pertemuan